Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dindiani Pradepi, NIM 17 14 20 130. Baik, saya akan menjawab soal UTS Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Yang pertama adalah sebutkan undang-undang perbankan syariah dan jelaskan pengertian bank syariah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Undang-undang perbankan syariah ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalamnya ada pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Pengertian tersebut ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 Nomor 7. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan peran Bank Sentral Bank Indonesia terhadap pemerintah. Peran Bank Sentral atau Bank Indonesia terhadap pemerintah bisa membantu dengan pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara. Guna kelancaran pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah serta harus mendapatkan izin dari DPR ketika APBN itu disahkan. Poin selanjutnya, peran Bank Sentral atau BI terhadap pemerintah yaitu sebagai pemegang kas negara. Sebagai pemegang kas negara, maka BI menerima peminjaman luar negeri. Poin selanjutnya, peran Bank Sentral atau BI terhadap pemerintah yaitu sebagai penyumbang saran terhadap perkembangan perbankan atau ekonomi dan keuangan pemerintah. Sebagai lembaga negara, baik BI atau pemerintah mempunyai ketergantungan satu sama lain. Dalam kaitannya, BI dan pemerintah mempunyai kebijakan tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan pemerintah dalam kondisi atau pendapat. Poin selanjutnya yaitu peran Bank Sentral atau Bank Indonesia terhadap pemerintah yaitu melakukan kerjasama terhadap bank sentral negara lain dan melakukan kerjasama dengan lembaga internasional lainnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana keadaan bank syariah di mana negara Indonesia ini sedang mengalami dampak dari COVID-19. Diterangkan dari salah satu kabar berita ekonomi ini, OJK mengungkapkan sejumlah bank syariah, BPD, BPR memperlakukan kebijakan relaksasi penundaan bayar cicilan kredit kepada nasabah mulai hari ini, Selasa 31 bulan Maret. Hal ini sejalan dengan kebijakan otoritas guna menghadapi tekanan ekonomi di tengah penyebaran virus corona atau COVID-19. Sebelumnya, juru bicara OJK, Sekar Putih Jarod menyatakan kebijakan relaksasi sudah mulai dilangsungkan oleh beberapa bank konvensional umum di tanah air sejak Senin. Lebih lanjut, wasit di industri jasa keuangan itu mencatat setidaknya ada 11 bank syariah yang mulai memperlakukan kebijakan relaksasi, yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank NTB Syariah, dan bank lainnya. Manajemen Permata Bank Syariah pun mengatakan relaksasi akan diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan pemberian keringanan pembayaran sewa atau margin dengan kurun waktu dan syarat-syarat yang disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah. Selain itu, relaksasi tetap mengacu kepada penentuan OJK dan prinsip-prinsip kehati-hatian. Relaksasi pembiayaan dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara nasabah dengan Permata Bank sesuai dengan kondisi dan kemampuan pembayaran nasabah.
Sementara Bank Muamalat menyatakan keringanan pembiayaan dapat diberikan setelah Bank Muamalat verifikasi kelayanan dan memberikan persetujuan mengacu pada persetujuan OJK terkait sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah yang terdampak wabah COVID-19 ini. Ketentuan mengenai jumlah dan teror angsuran nantinya akan diberikan dengan mengacu pada ketentuan POJK. BI sebagai penjaga utama stabilitas mata uang rupiah dan inflasi di tanah air langsung mengeluarkan jurus moneter terkait pelemahan ekonomi saat ini. Suku bunga acuan perbankan pun diturunkan seraya berharap segera memberikan efek monetes ke industri perbankan untuk ikut penurunan ini. Target BI saat ini yaitu tentang menjaga penguatan rupiah atas dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan pada hari Jumat. Rupiah berada di level 15.960 per dolar Amerika Serikat. Rupiah sempat menembus 16.000 per dolar Amerika Serikat atau penyapaian kerendahan saat krisis moneter 1994. Maka dari itu, BI sedang berupaya untuk menjaga rupiah tetap berada BI sedang berupaya menguatkan rupiah agar tidak terjadi inflasi. Suku bunga bank pun bisa menjadi direlaksasi sebaiknya jika rupiah makin melemah, inflasi bisa terancam dan penurunan suku bunga acuan bisa terancam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana peran pengawasan perbankan syariah saat menghadapi virus COVID-19 ini, yaitu dengan tetap menjaga kestabilan moneter dan mengatur dan mengawas perbankan, lalu mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran, kemudian meneliti dan memantau perbankan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.